Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, setiap saat, setiap waktu saya selalu ingat akan datangnya kematian. Apalagi menjelang tidur, saya langsung beristighfar, Ustadz. Apalagi yang harus saya lakukan agar siap menghadapi kematian? Mohon pencerahan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebenarnya dengan kita ingat, apalagi mau tidur, sudah cukup ya. Cukup baik, ya paling tinggal kita meningkatkan. Peningkatan segala kebaikan itu adalah selalu beriringan dengan meningkatnya keimanan kita. Semakin meningkat keimanan seseorang, maka amal solehnya juga itu akan meningkat. Nah, tinggal sekarang bagaimana meningkatkan iman. Setelah Allah menjelaskan tentang orang mukmin ya dengan 5 ayat dalam surat Al-Baqarah di awal, lalu menjelaskan tentang orang kafir 2 ayat, lalu orang munafik 12 atau 13 ayat, lalu Allah membuat tamsil. Nah, ini namanya untuk lebih mengesankan, memudahkan pemahaman. Analog-analog dibuat oleh Allah ya. Masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api unggun, menyalakan api. Jadi iman ada dalam diri kita bersinar. Iman itu yazid, bisa bertambah, tapi juga bisa surut. Apa yang membuat bertambahnya iman ini? Kita lihat sabda Nabi SAW, kata beliau begini, Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Sifat hasud itu, iri, dengki ini bisa menghancurkan kebaikan. Seperti api menghancurkan kayu bakar, luluh lantakan. Jadi api yang panas ini oleh Allah ditamsilkan dengan sifat hasud. Kebaikan ditamsilkan dengan kayu bakar. Tuh, seperti itu ya. Maka kembali tadi kepada ayat, perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Bisa lebih besar, bisa juga lebih kecil. Tergantung bagaimana supaya api ini menyalanya besar. Ketika pertama menyalakan, yang kelihatan oleh kita adalah ya sekitar api itu. Ya, di tempat yang jauh nggak kelihatan. Kita tambahin kayu bakar. Tambah besar tuh api. Tambahin lagi, tambah besar lagi. Yang kelihatan oleh kita bukan cuma sekedar yang dekat api itu, tapi lebih jauh lagi, lebih jelas, lebih jelas, lebih jelas. Tadi kayu bakar ini adalah tamsil dari amal soleh. Jadi semakin kita tingkatkan amal soleh kita, maka semakin bertambah itu iman. Ya, bertambah ilmu. Semakin bertambah, semakin jelas. Kita akan lebih melihat lagi apa yang tadinya belum kita lihat. Ya, tambahin lagi amal soleh, nambah lagi. Kita akan melihat lagi yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Jadi akhirnya lebih luas lagi pengetahuan kita, lebih banyak lagi ayat-ayat Allah yang akan Allah tampakkan kepada kita. Nah, kalau sudah seperti itu, kita malas untuk menguranginya, terus akan bertambah. Jadi sekarang bagaimana untuk apa yang harus kita lakukan? Ya amal soleh ya ditingkatkan kalau atas dasar ini. Yang tadinya cuma fardu, tambahin sunahnya. Yang tadinya umpamanya enggak baca Quran, sekarang tambahin baca Quran. Tambahin yang lain, sedekahnya tambahin lagi. Begitu ya, akan lebih meningkat. Semakin orang tambah imannya, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Tapi seiring dengan rasa takut itu, semakin besar juga harapannya kepada Allah. Karena ketika orang takut, pasti saat itu juga dia lagi punya harapan. Ketika orang berharap, di saat itu juga ada perasaan takut.
Jadi antara harapan dengan takut nggak mungkin bisa dipisahkan. Karena itu dua sifat ini adalah sifat seorang mukmin. Gitu, seorang mukmin. Cuma ada orang yang harapannya lebih besar, ada orang yang takutnya lebih besar. Ya tergantung nanti amaliyah orang itu sendiri. Kalau kita lagi tiduran, misalnya tiba-tiba di atas arah kepala kita ada macan, di arah kaki kita ada serigala, di sebelah kiri kita ada beruang. Misalnya ya. Nah ini orang seperti ini jelas takutnya luar biasa. Tapi masih ada harapan karena satu arah ini belum ada kan. Mungkin saja walaupun di sebelah kanan kita ada juga, masih ada harapan untuk selamat. Berpikir bagaimana supaya mereka akhirnya berantem, kan bisa saja. Tapi harapannya orang ini saya yakin lebih kecil daripada rasa takutnya. Tapi kalau orang mengatakan orang kaya datang kepada kita, saya berjanji saksikan oleh kalian semua, kalau sampai tanggal 1 September saya masih hidup, ya, maka tanggal 1 September itu saya akan berikan sebuah rumah kepada Anda. Ini saksinya semua. Udah tanggal 28, udah tanggal 25, orang itu masih sehat. Masih orang ini punya harapan. Tapi juga rasa takut. Takut kalau sebelum tanggal 1 September udah meninggal. Cuma harapannya lebih besar daripada takutnya. Ya begitulah kita juga nantinya. Harapan akan mendapatkan ampunan Allah. Takut akan siksa Allah. Bisa jadi takutnya lebih besar. Bisa jadi harapan yang lebih besar. Yang jelas antara harapan dengan takut tidak mungkin terpisah. Nah sudahlah kemudian serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau sudah demikian, andai kita ini mati terhapus segala dosa kita. Andai kita ini dibangunkan lagi nanti oleh Allah masih dalam keadaan hidup, ya, karena laka mamatuha wa mahyaha, jiwaku ini ya lakama untukmu hidup dan matinya. In ahyaitaha fahfadha, kalau engkau jaga juga, dihidupkan, tetap saya ini hidup lagi nanti, minta dijaga itu jiwa. Tetapi wa in amataha faghfirlaha, maka dan kalau dimatikan, ya dalam keadaan tadi itu kita tidur itu langsung kemudian mati, maka terampuni segala dosa.